Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tinisuros. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah channel Bapak Ibu yang mengenai kesaksian berpengalaman ya. Kenapa saya mengomentari ini Bapak Ibu? Karena lari dari kebenaran Bapak Ibu ya. Pak Dak Tony dengan Bang Mongol, saya di pihak mereka Bapak Ibu ya. Kenapa saya di pihak mereka? Karena nyambung Bapak Ibu ya. Karena kesaksian mereka itu ya tidak lari dari kebenaran. Jadi saya pendukung mereka Bapak Ibu. Jadi kalau saya mati, Pak Dak Tony mati, Bang Mongol mati, saya percaya kami bertemu nanti Bapak Ibu di surga. Saya percaya 100% Bapak Ibu ya. Saya percaya karena kita harus mengenal siapa satu iman dengan kita Bapak Ibu. Satu koneksi dengan Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang, saudara jangan kalah dengan para setan, ya kan? Para setan itu Bapak Ibu, gereja setan itu satu koneksi Bapak Ibu. Makanya nanti di akhir zaman supaya bisa koneksi dengan orang lain, makanya ditaruh chip. Ya, kalau saudara menonton channelnya Bang Mongol, supaya mereka berkoneksi. Sekalipun dia di luar negeri, Bang Mongol di Indonesia, ada dibuat Bapak Ibu satu tanda supaya koneksi. Jadi kemanapun kau pergi, tetap mereka bisa cari lu di mana lu. Ya, saudara paham? Ya. Jadi saudara jangan kalah dengan para setan, ya kan? Karena para setan ini memiliki koneksi yang kuat Bapak Ibu sesama mereka. Dan kalau ada sesama mereka itu pergi meninggalkan organisasi mereka, ya tobatlah. Contohnya kan, kalau tobat langsung mereka tahu Bapak Ibu koneksinya, langsung ketahuan di pusat, ya kan? Jadi begitu juga dengan Allah yang hidup Bapak Ibu. Carilah pendeta, penginjil, pengajar yang satu iman, yang satu roh pengajarannya Bapak Ibu, supaya mantap, jangan nggak lari-lari. Oke, kita dengarkan dulu ya, kita dengarkan dulu kesaksiannya Bapak Ibu, supaya nanti saya akan bagi masukan ya, supaya saudara bisa membedakan setiap kesaksian orang Bapak Ibu ya. Istri orang, mereka melakukan perzinahan. Pada
Oke. Jadi Bapak Ibu, kakak ini melihat tantenya, pamannya dan di neraka Bapak Ibu ya. Jadi kakak ini berkesaksian bahwa dia itu ditunjukkan Tuhan orang-orang yang mati Bapak Ibu ya, dan mereka disiksa di neraka Bapak Ibu. Sampai Michael Jackson pun dia ada di sana Bapak Ibu katanya. Tantenya, pamannya dia lihat Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Kristus ya, kalau di Alkitab itu Bapak Ibu, di Alkitab itu tertulis Bapak Ibu, tidak ada di sana penyiksaan ya. Kalau saudara mati di luar Tuhan hari ini atau mulai dari dulu sampai sekarang, belum ada di sana penyiksaan. Aman Bapak Ibu ya. Tapi di sana merasakan gertakan gigi. Apa itu gertakan gigi Bapak Ibu? Teriakan. Kenapa berteriak Bapak Ibu? Karena sudah merasakan sebagian hawa neraka itu. Jadi di sana namanya Hades Bapak Ibu ya. Jadi di Hades itu Bapak Ibu ya, di sana belum ada penyiksaan Bapak Ibu. Mau disiksa nggak ada, mau apapun dosamu nggak ada di penyiksaan di sana, karena firman Tuhan jelas Bapak Ibu ya. Jadi ya contohlah pengalaman saya Bapak Ibu ya, pengalaman saya Bapak Ibu waktu dibawa Tuhan ya Bapak Ibu, ditunjukkan kepada saya Hades ya, tempat penantian sementara orang yang mati di luar Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya. Saya bisa merasakan hawanya Bapak Ibu ya. Hawanya ada kepanasan Bapak Ibu. Tidak ada kedamaian di sana Bapak Ibu ya. Sana teriakan. Benar ada sana teriakan, makanya waktu di Matius atau Markus atau apa, karena samanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Perumpamaan Lazarus dengan orang kaya itu Bapak Ibu ya. Kan orang kaya itu kan berteriak Bapak Ibu. Berteriak ya kan. Jadi orang kaya ini berteriak Bapak Ibu. Ya karena bisa. Jadi maaf ya, banyak gangguan Bapak Ibu. Jadi di Hades itu Bapak Ibu, waktu roh saya Bapak dibawa Tuhan ke sana Bapak Ibu ya. Saya tidak merasakan sukacita di sana Bapak Ibu. Saya mendengar orang berteriak, saya memang melihat ada orang di sana, tapi samar-samar Bapak Ibu. Tapi saya tidak satupun saya tidak mengenal mereka. Ya, nggak ada saya kenal Bapak Ibu ya. Ada saya lihat, tapi saya tidak kenal mereka. Karena ini adalah rahasia ilahi Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah menunjukkan sesuatu itu bus tahu namanya apanya, enggak ya. Kalau ada dari seperti kisah seperti ini, ada sebut namanya, dilihat aja si Michael Jackson ada di neraka, itu dari setan itu Bapak Ibu. Bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kasih penglihatan itu samar-samar Bapak Ibu. Jadi waktu saya dibawa roh saya ke Hades Bapak Ibu, saya merasakan hawanya Bapak Ibu. Saya melihat ada orang tapi tidak mengetahui siapa mereka, nama mereka siapa pun nggak tahu, tapi saya melihat lah ya. Di sana panas Bapak Ibu, nggak ada kehidupan. Habis itu saya dibawa Tuhan Bapak Ibu ke apa, ke Firdaus, tempat orang yang mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya. Dibawakannya Bapak sebelah kanan. Jadi yang tadi sebelah kiri, yang Hades itu sebelah kiri ya. Ada sebelah kanan Bapak Ibu ya. Hades sebelah kiri, Firdaus sebelah kanan ya. Jadi waktu saya melihat Firdaus Bapak Ibu, saya melihat banyak orang, tapi hawanya enak Bapak Ibu ya. Hawanya sukacita, gak ada gertakan gigi di sana, gak ada Bapak Ibu. Tapi saya melihat mereka menyembah Bapak Ibu.
Tapi saya nggak tahu apa pinjaman mereka, tapi saya lihat hawanya itu luar biasa, kedamaian lah saya bilang. Nggak ada gertakan gigi seperti yang ada di Hades ya. Panas, kalau di Hades itu panas Bapak Ibu, rasanya nggak enak tinggal di situ loh ya. Rasanya pengen cepat-cepat roh saya itu keluar dari situ ya. Tuhan tunjukkan jalan Bapak Ibu ya, Tuhan kasih, karena saya sering membaca kitab Wahyu Bapak Ibu ya. Lebih banyak saya baca kitab Wahyu daripada kitab-kitab lain Bapak Ibu. Jadi saya pingin penasaran, Tuhan layak karena saya berpengalaman supaya saya jangan hanya membaca saja. Itulah saya dulu ya Bapak Ibu. Karena sering saya baca kitab Wahyu Bapak Ibu. Masa saya seorang penginjil khotbah tentang neraka, khotbah tentang surga, tapi saya nggak pernah merasakan gimana itu surga, gimana itu neraka, supaya saya mantap khotbahnya Bapak Ibu, supaya saya sudah pernah ke sana gitu loh maksudnya, roh saya gitu loh maksudnya ya. Ya. Jadi makanya saya bisa khotbahkan bahwa surga dan neraka itu nyata ada Bapak Ibu ya. Ya. Waktu Tuhan bawa saya, jadi sana belum ada penyiksaan ya, di Hades itu belum ada sedikit pun penyiksaan ya. Dan ini harus diketahui nih, iblis tidak ada wewenangnya untuk menyiksa manusia ya. Sekali lagi ya, iblis tidak ada wewenangnya untuk menyiksa manusia, karena iblis dan manusia yang jatuh di dalam dosa, yang tidak bertobat Bapak Ibu, sama-sama disiksa ya. Beda hukumannya Bapak Ibu. Kalau saudara memegang nabil-nabil palsu, atau nanti memegang chip, atau tertinggal nanti memakai chip ya, itu sama hukumannya dengan para setan ya kan. Jadi nggak ada sampu pautnya para setan menghukum saudara ya. Setan itu kerjanya Bapak Ibu untuk menghasut saudara, itu kerjanya. Setelah saudara dihasut udah. Jadi setan nggak pernah membuat saudara sakit atau membuat saudara menjadi apa gitu, disiksa. Enggak. Kerjaan setan itu menghasut ya, supaya saudara itu jauh dari Tuhan ya. Nanti ada ayatnya nanti ya, supaya saudara bisa apa nanti. Jadi abis itu Bapak Ibu, surga itu memiliki ada tingkatan atau bagian lah saya bilang ya. Jadi di tempat orang yang mati di dalam Tuhan itu ada tempatnya Bapak Ibu ya. Tempat untuk memakai jubah ada tempatnya. Jadi benarlah firman Tuhan bahwa surga yang pertama itu hanya Allah dan para malaikat yang ada di situ. Jadi para nabi belum ada di sana Bapak Ibu ya. Masih di Firdaus tadi. Makanya benarlah kata kitab Wahyu, Ayub. Kalau saudara baca kitab Ayub, kitab tulisan Paulus, mereka sedang menantikan pengadilan itu supaya jangan lama-lama di Firdaus ya kan. Karena lebih enak di surga yang pertama tadi Bapak Ibu. Amin ya. Jadi tempat penggantian baju ini Bapak Ibu, supaya kita memakai baju jubah ya. Jadi saya itu ditaruh di satu tempat ya. Ada malaikat selalu ada dua malaikat Bapak Ibu. Mantap kali ya kan. Jadi malaikat ada dua yang bawa saya Bapak Ibu. Jadi saya itu dulu udah pernah mati suri Bapak Ibu. Jadi dibawa saya Bapak Ibu. Saya dibawa dan diganti baju saya ya. Jadi ini lebih aneh lagi Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke, saya bilang lah bait Allah ya, karena dia berbentuk bait Allah Bapak Ibu. Surga yang pertama itu Bapak Ibu, ada pintu ya, ada malaikat menjaganya ya kan, dua itu, kiri dan kanan ada pintu. Gedungnya mantap Bapak Ibu ya, bentuknya seperti gedung putih di Amerika Serikat. Iya, bentuk surga itu Bapak Ibu.
agak-agak mirip ke situ lah saya bilang, karena dia memiliki apa namanya itu apa namanya yang bulat-bulat panjang itu dari emas Bapak Ibu ya kan. Gedung putih kan ada seperti itu kan ya, seperti itulah bentuknya Bapak Ibu surga itu, dan ada pintu-pintu berapa itu, pokoknya luar biasa lah ya banyak. Jadi saya belum bisa masuk ke sana sebelum saya memakai jubah. Jadi saya itu memakai baju yang hitam Bapak, yang mahal ya. Jadi saya bicara sama malaikatnya Bapak Ibu ya, kenapa saya nggak bisa masuk, saya kan ini baju saya ini baru saya pakai gitu, baru beli gitu loh. Jadi kata malaikat ini, tidak bisa buatan manusia. Saya bukan berbohong ya di sini ya, apa yang saya alami itu yang saya ucapkan Bapak. Tidak, buatan manusia tidak bisa masuk ke bait Allah, masuk ke surga yang pertama tadi, karena itu kudus. Jadi baju yang kau pakai yang ada di tubuhmu kotor. Saya marah loh, saya marah waktu malaikat bilang kotor, padahal ini semua baru Bapak Ibu. Anting-anting saya, cincin saya baru semuanya, sama baju saya kenapa dibilang kotor gitu. Saya sudah mandi, kenapa dibilangnya kotor? Barulah dikasih firman Bapak Ibu, harus saya ingat, wah ada tertulis di Alkitab ya, waktu firman itu dikasih sama saya baru saya ingat, wah ini ada di Alkitab ya. Apa buatan manusia, emas, uang, segala macam buatan manusia nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara jangan pikir Allah itu miskin sehingga saudara sogok dia kan, kasih perpuluhan banyak atau apa ya kan. Saudara jangan berpikir seperti itu ya. Ya, nggak diterima, atau saudara mau mati nanti dibawa semuanya, dibawa emasnya, dibawa mobilnya, dibawa segala macam. Tak perlu Bapak Ibu ya, karena nggak bisa, buatan manusia tidak diterima. Jadi saya pergi masuk ke suatu ruangan Bapak Ibu ya, suatu ruangan, baru saya dikasih jubah Bapak Ibu, jubah putih. Waktu saya memakai jubah putih itu, saya nggak mengingat tentang duniawi Bapak Ibu ya. Padahal waktu pertama sekali Bapak Ibu ya, pertama sekali saya dijemput Tuhan Bapak Ibu, jemput, disuruhnya malaikatnya Bapak Ibu menjemput saya gini ngomong, karena roh saya keluar Bapak Ibu ya, roh saya keluar, saya melihat tubuh saya. Dua malaikat ini berbicara seperti ini Bapak Ibu, Bapak Tina, hari ini kamu pulang ke rumah Bapak. Saya langsung connected. Kalau di Alkitab pulang ke rumah Bapak berarti mati. Jadi saya ngomong, kenapa cepat kali meninggal? Saya kan belum menikah. Itulah kemarin. Ya kan, saya bilang, kok cepat kali saya dipanggil? Saya kan belum menikah gitu. Kenapa gitu? Mantap kali Bapak Ibu jawab malaikat ini. Kami adalah suruhan. Kalau kamu mau tahu tentang itu, mintalah kepada Tuhan katanya. Jadi konektednya itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi saat saya pakai jubah itu, saya nggak ingat untuk meminta nikah pun, saya nggak ada minat di situ Bapak Ibu. Nggak ada keminat situ, udah hilang Bapak Ibu, tentang duniawi hilang semenjak saya pakai jubah yang putih tadi. Jadi saya masuk Bapak Ibu, saya masuk ke surga yang pertama tadi, berjumpa dengan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Jadi saya tidak melihat dua takhta di sana, satu takhta Bapak Ibu. Saya berjumpa dengan anak manusia itu ya. Dan Tuhan dulu bicara kepada saya, baru saya ngomong Bapak Ibu. Jadi saya nggak duluan ngomong Bapak Ibu ya. Contohnya ya, saya kan pernah berpengalaman kerja di pabrik ya, di kilang. Jadi kalau kita menghadap bos kita kan, karena saya kan ada sedikit jabatannya lah. Jadi kalau dapat target harus ke bos lah kan. Kalau kita masuk ke ruang bos kan, kita ketuk tok
ketok, kita buka. Ya bos duluan bicara lah, nggak mungkin ada duluan. Ya kan, jadi anak manusia itu atau Allah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, Bapak Ibu, bicara kepada saya, Bapak Ibu. Memang Allah itu bercahaya, Bapak Ibu, karena dia percaya samar-samar lah, ya kan. Jadi hari ini kamu pulang ke rumah Bapak. Saya bilang iya Pak. Oke lah, kalau memang sudah waktunya untuk pulang. Tapi ada suatu permintaan saya. Saat permintaan saya, Bapak Ibu. Apa permintaanmu? Itu enaknya punya Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi waktu saya, Bapak Ibu, meminta sesuatu kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya, permintaan. Saya minta permintaan, itu enaknya punya Allah yang hidup, interaksi dengan Tuhan, berteman akrab. Jadi gini, kita bisa meminta, Bapak Ibu, ya. Jadi saya meminta, Bapak Ibu, Tuhan, tunjukkan saya masa depan. Saya mau melihat mama saya, bapak saya, abang saya, adik saya, apakah ada di Firdaus. Langsung Tuhan kasih lautan kaca. Itu Bapak, lautan kaca. Firdaus bisa saya lihat masa depan. Wow, saya tidak melihat, Bapak Ibu. Ada apa ini, Tuhan? What happened gitu? Orang tua saya kan Kristen, kenapa nggak bisa masuk? Kenapa nggak ada di surga ini? Mereka memang Kristen, tapi belum mengenal saya. Oh, ini kan pernyataan yang agak tanda kutip. Memang mereka Kristen, tapi tidak mengenal aku. Oh, apa ini, Bapak Ibu? Ya. Jadi saya bicara, Bapak Ibu. Kalau begitu Tuhan, izinkan saya kembali. Saya mau menyelamatkan mereka. Pakai saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka supaya mereka mengenal Engkau. Itu makanya saya hidup, Bapak Ibu. Ya. Sampai sekarang ya orang tua saya belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Jadi perlu proses. Ya, memang mereka Kristen, Bapak Ibu. Seperti saya dulu saya pun Kristen, Bapak Ibu. Ya. Tapi ya harus ada taatnya, Bapak Ibu, supaya kita berkenal siapa Tuhan kita. Amin. Ya, supaya kita tidak menduakan Tuhan, Bapak Ibu, kan. Percaya dengan hal-hal mistis, percaya sama Tuhan, kan menduakan Tuhan. Jadi perlu proses, Bapak Ibu, ya. Doa itu penting. Seperti saya, Bapak Ibu, dulu saya mencari Tuhan, Bapak Ibu, ya kan. Kita cari Tuhan itu sampai dapat. Ya, sampai saya lelah. Saya dulu mencari Tuhan, Bapak Ibu. Namanya berumur 18 tahun, saya mencari jati diri saya. Yang saya cari itu siapa Allah yang sebenarnya, supaya saya bisa menyembahnya. Saya baca Alkitab. Dan saya penasaran di kitab Wahyu. Saya ngomong, kenapa dia bisa berpengalaman dengan Allah yang hidup, seperti Abraham, seperti Yohanes, padahal saya sama mereka sama-sama manusia. Saya cari terus, Bapak Ibu, sampai saya lelah saya, Bapak Ibu, karena nggak dapat. Saya cari Allah yang hidup, lelah, nggak dapat. Karena saya lelah, saya nggak cari lagi. Udah lelah, nggak dapat. Ya kan, sampai saya berumur 18 tahun, Bapak Ibu, ya. Mulai dari SMA kelas 3 lah saya cari kebenaran. Ya. Saya cari nggak sampai dapat. Saya menyerah, Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan itu datang. Inilah saya, aku Alfa dan Omega. Inilah yang kau cari. Jadi ya memang butuh proses, Bapak Ibu. Untuk mengenal kebenaran itu butuh proses. Butuh proses, Bapak Ibu, ya. Ya
kita kembali kepada Alkitab lah dulu. Apakah apa yang disampaikan oleh Alkitab, apakah orang mati di dalam Tuhan itu, mati di luar Tuhan itu langsung dihukum, ya gimana ya kan? Kita baca dulu Alkitab ya. Kita baca kitab Wahyu ya lah dulu ya. Kitab Wahyu masa depan ya, masa akan datang ya. Kitab Wahyu 20 ayat 11 lah, hukuman yang terakhir. Judulnya hukuman yang terakhir. Saya akan bacakan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi kalau sudah mati bumi Bapak Ibu, lenyap ya, bukan mati ya, lenyap bumi ya, nggak ada lagi bumi Bapak Ibu dan langit. Dan aku melihat orang mati, dan aku melihat orang-orang mati. Jadi besar dari kecil berdiri di depan takhta itu. Ini tempat pengadilan Bapak Ibu. Lalu dibuka semua kitab kehidupan dibuka Bapak Ibu. Dan dibuka juga sebuah kitab lain ya, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi apa yang saudara perbuat itu langsung ditulis Bapak Ibu, ya kan? Ditulis. Kalau saudara bertobat itu dihapus Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau saudara melakukan dosa, kesalahan, bertobatlah. Jadi itu langsung cepat dihapus Bapak Ibu ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut. Inilah tadi kerajaan maut Bapak Ibu. Ya, kerajaan maut itu Hades Bapak Ibu ya. Menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, yang ada di Hades itu Bapak Ibu akan dibawakan di pengadilan, dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi di lautan api disiksa siang dan malam Ibu. Ya kita baca dulu ya, ada lagi. Kita baca Bapak Ibu Wahyu 20 ayat 10 ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya ya. Jadi Bapak Ibu, iblis pun ikut juga Bapak Ibu disiksa siang dan malam ya. Bagaimana iblis bisa menyiksa manusia ya? Alkitab sudah menuliskan Bapak Ibu bahwa iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selamanya. Jadi manusia yang ikut menyembahnya Bapak Ibu dan para iblis sama-sama disiksa. Jadi bukan iblis yang menyiksa manusia ya. Ini salah besar ya. Seperti kesaksian kakak ini kan, iblis menyiksa manusia Bapak Ibu. Dia melihat iblis itu menyiksa manusia, ditarik lidahnya lah, disiksa lah ininya. Enggak ada Bapak Ibu ya. Iblis tidak ada wewenangnya, tahu wewenang kan, kekuasaan ya. Iblis tidak ada kekuasaannya untuk menghukum saudara, menyiksa saudara. Tapi iblis dia mau mengasut saudara supaya saudara jatuh dan jauh dari Tuhan. Dia akan pakai berbagai cara menipu saudara. Dia campur-campur aduk ayat Alkitab supaya saudara terperangkap dengan dia. Itulah kerjanya iblis Bapak Ibu di bumi ini.
Kalau saudara sudah mati, nggak ada lagi urusannya Bapak Ibu. Jadi iblis nggak ada lagi diganggu-ganggunya kau, nggak akan pernah, karena nggak ada gunanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara sudah mati, iblis itu nggak pernah ganggu kamu, karena nggak ada lagi hubungannya gitu loh, ya kan? Sudah selesai, ya kan? Jadi saudara yang kasih Tuhan Kristus, ya hidup ini hanya sementara Bapak Ibu ya, nggak lama ya kan. Ya paling-paling berumur 80-an udah tua kali itu ya Bapak Ibu. Jadi pergunakanlah tubuh saudara untuk memberitakan kebenaran, berkesaksian kebenaran. Jangan lari dari firman Tuhan Bapak Ibu. Takutlah akan Allah yang hidup. Takutlah akan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Takutlah kepada Tuhan Yesus Kristus, darah domba Allah, ya kan? Takutlah kepadanya, karena dialah hakim segala hakim Bapak Ibu, ya kan? Karena dialah hakim segala hakim lah, saya bilang. Ya seperti saya Bapak Ibu, layakkan saya Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia-Mu. Ini saya berdoa Bapak Ibu, layakkan saya mendapatkan berkat-Mu. Saya selalu melayakkan, bukan saya nggak minta seperti ini, Tuhan kasih saya ini, enggak, saya layakkan. Jadi layak nggak saya mendapatkan berkat-Nya? Kalau saya berdoa ya seperti itulah doa saya, layakkan saya Tuhan untuk mengalami kemuliaan-Mu, mengalami rahmat-Mu, mengalami mujizat-Mu, mengalami berkat-Mu. Layakkan saya. Ini adalah kata-kata halus buat saya ya. Saudara, saya nggak tahu saudara seperti apa berdoa ya. Itu prinsip saya ya. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, kalau saudara ingin berpengalaman dengan Allah yang hidup, sering-seringlah baca kitab Wahyu, karena kita sepertinya dibawa penasaran Bapak Ibu. Saya dulu penasaran seperti itu Bapak Ibu, karena kebanyakan saya baca kitab Wahyu, baru Efesus, karena kita ini kan berbarengan dengan roh-roh jahat Bapak Ibu ya, 2 dimensi. Di bumi ini ada 2 dunia. Dunia yang pertama ini kita bisa dilihat orang, bisa disentuh orang. Jadi dunia lain adalah alam roh ya, AKB, setan. Makanya ada orang yang pergi ke gunung ya kan, mendaki gunung, hilang dia, masuk ke pintu gaib, gerbang gaib gitu ya kan. Atau dia pergi berenang, hilang, nggak nampak, masuk gerbang gaib. Karena itu Bapak Ibu, saya sarankan yang menonton channel saya ini, milikilah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara tidak masuk gerbang gaib, ya kan? Ya kan, tidak masuk gerbang gaib, ya kan? Karena saudara sudah di cover Tuhan. Kemanapun saudara berdiri, kemanapun saudara melangkah, tetap Tuhan meng-cover saudara, ya. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu kalau saudara berteman akrab dengan Allah yang hidup ya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.